Setiap orang punya cara sendiri menjalani sepi, tapi tidak semua siap ketika kesunyian itu mulai ditemani oleh sesuatu yang lebih hangat dari sekadar angin malam, seperti yang dialami Burina, seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian di rumah kos miliknya saat musim mudik datang. Ketika semua penghuni pergi, hanya satu orang yang tertinggal. Jamal, pemuda kosan yang tak bisa pulang karena kehabisan tiket. Hari-hari yang awalnya hanya dipenuhi suara angin dan jam dinding, perlahan berubah menjadi percakapan larut malam dan kedekatan yang melampaui batas antara pemilik dan penyewa. Namun, saat keintiman itu menjelma jadi hubungan terlarang yang hanya hidup dalam gelap, muncul tanya yang menggantung di benak keduanya. Jika sepi bisa mengikat dua orang dalam kehangatan, sesaat, apakah rasa yang tumbuh di antara mereka bisa tetap hidup saat kesunyian pergi? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda ketika senja menyelimuti langit kota. Di rumah kos 2 lantai milik Burina, suasana begitu hening hingga detak jarum jam pun terdengar menyayat. Sudah 3 hari terakhir, rumah kos itu seperti bangunan kosong yang ditinggalkan, tanpa tawa, tanpa langkah kaki berisik, tanpa teriakan mahasiswa yang biasanya berlarian mengejar waktu. Semua penghuni kos pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri, kecuali satu, Jamal. Pemuda asal Padang itu tidak jadi pulang, bukan karena tak ingin, tapi karena kehabisan tiket sejak 2 minggu lalu. Ia sempat mencoba berbagai cara, daring, agen, bahkan calo, namun semuanya nihil. Maka ia memilih bertahan, mengisi libur lebaran di kamar sempitnya di pojok lantai 2, hanya berteman suara kipas angin yang mulai batuk-batuk. Burina tahu Jamal tidak pulang. Ia sempat melihatnya duduk sendiri di teras malam itu, mengenakan jaket tipis dan celana pendek, menyeduh kopi instan dengan wajah muram. Ia ingin menyapa, tapi ragu. Lagi pula, mereka bukan tipe yang sering berbicara. Selama ini hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan anak kos. Saling sapa seperlunya, membayar uang sewa setiap awal bulan, dan saling menunduk jika bertemu di tangga. Namun malam itu berbeda. Entah karena hujan, entah karena sepi yang terlalu pekat, Burina melangkah ke dapur, merebus air, dan menyeduh 2 gelas teh manis. "Ayo Mas Jamal, minum dulu. Dinginnya menusuk tulang malam ini," ucap Burina sambil menyerahkan gelas, duduk berjarak di ujung bangku panjang. Jamal sempat terlihat canggung, tapi ia menerima. "Makasih, Bu. Udah lama enggak ada yang nyeduhin teh buat saya," katanya, pelan, dengan senyum tipis. Burina terdiam. Hatinya tersentuh, tapi ia tak menunjukkan. "Saya juga udah lama enggak nyeduhin teh buat siapa-siapa." Dan sejak malam itu, percakapan mereka mulai tumbuh. Pelan, tenang, tapi mengisi kekosongan, seperti tetes air yang menyerap tanah kering. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kota seperti mati suri saat lebaran. Jalanan lengang, toko-toko tutup, bahkan masjid di ujung gang hanya terdengar kumandang azan tanpa ramai jamaah. Burina menghabiskan waktu dengan menyapu halaman, menyiram pot bunga, dan sesekali duduk di kursi rotan sambil membaca novel tua yang sudah 3 kali ia ulang. Matanya seringkali melirik ke arah lantai 2. Pintu kamar Jamal hampir selalu terbuka, dan kadang ia melihat pemuda itu duduk di ambang jendela, menatap langit kosong seperti seseorang yang mencari arti dari diam, hari. Ketiga lebaran, listrik padam menjelang maghrib. Lampu mati serentak. Gelap menyelimuti rumah kos, membuat suasana semakin sunyi. "Mas Jamal!" panggil Burina dari lantai bawah, suaranya setengah panik. "Iya, Bu, saya turun ya," jawab Jamal dari atas. Ia menuruni tangga dengan senter kecil di tangan. "Lampu emergency saya enggak nyala. Mau saya carikan lilin?" Mereka menyusuri dapur bersama, mencari lilin yang entah disimpan di mana. Saling menyorotkan cahaya, bahu mereka kadang bersentuhan tanpa sengaja. Saat akhirnya lilin ditemukan dan dinyalakan,
Cahaya temaram menciptakan bayangan samar di dinding. Mereka duduk berseberangan, mengobrol pelan tentang makanan kampung halaman, kenangan masa kecil, dan hal-hal yang biasanya tak penting, tapi kini terasa berarti. Dulu waktu suami saya masih hidup, ucap Bu Rina, suaranya lirih. Rumah ini selalu ramai setiap lebaran. Tapi sekarang, sepi rasanya seperti hidup sendiri di dunia. Jamal memandangi wajah Bu Rina. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan, meski perempuan itu mencoba tersenyum. Saya juga rindu rumah, kata Jamal. Tapi, mungkin, Tuhan sengaja tahan saya di sini, buat nemenin ibu. Perkataan itu membuat dada Bu Rina sesak. Bukan karena terharu, tapi karena ia tahu ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sejak malam pertama mereka duduk di teras itu. Malam semakin larut. Lilin menyala setengah. Udara dingin masuk lewat jendela dapur yang terbuka. Jamal berdiri hendak kembali ke kamar, tapi Bu Rina tiba-tiba menahan lengan bajunya. Mas. Jamal berbalik, menatap mata Bu Rina yang basah oleh kenangan dan keheningan. Kalau besok masih hujan, temani saya minum teh lagi, ya? Jamal mengangguk. Dengan senang hati. Ketika akhirnya ia melangkah pergi, Bu Rina berdiri sendirian di dapur, yang hanya diterangi cahaya lilin. Tangannya masih terasa hangat, bekas kain, lengan baju Jamal yang disentuhnya barusan. Dan entah mengapa, rasa kesepian malam itu tidak terasa seberat sebelumnya. Malam menyelimuti rumah kos seperti selimut tua yang lusuh, tapi untuk pertama kalinya, Bu Rina tidak ingin buru-buru tidur. Ia duduk di kursi rotan, menatap lilin yang hampir habis lalu tersenyum kecil. Mungkin aku tidak benar-benar sendirian. Pagi itu langit digelayuti mendung, namun udara tak terasa murung. Aroma kopi dari dapur menguar perlahan, menyusup ke sela-sela lorong kosong rumah kos yang hanya menyisakan 2 penghuninya. Jamal turun ke bawah masih mengenakan kaos oblong dan celana training. Saat melihat Bu Rina duduk di meja makan dengan 2 cangkir kopi di depannya, dia berhenti sejenak, ragu. Namun senyum kecil dari perempuan itu mengusir canggung yang menggantung. Ayo duduk, Mas. Saya buatkan kopi tadi. Mumpung airnya masih hangat. Jamal mendekat dan duduk perlahan. Cangkir itu digenggamnya, seolah menyimpan kehangatan yang lebih dari sekadar kopi. Keduanya duduk dalam diam. Hanya suara angin dari ventilasi dan denting sendok yang bersentuhan dengan cangkir mengisi keheningan. Semalam saya mimpi suami saya datang, ucap Bu Rina pelan. Dia duduk di tempat yang sama, diam saja seperti menunggu. Jamal menatapnya dengan raut serius. Ibu masih sering mimpi beliau? Jarang. Tapi kalau mimpi itu datang, biasanya saya merasa ada yang akan berubah. Ucapan itu menggantung. Jamal tidak menjawab, namun sejak pagi itu, sesuatu di antara mereka memang terasa bergeser. Hari-hari berikutnya dipenuhi keintiman yang perlahan menyusup, bukan dengan sengaja, melainkan mengalir seperti air mencari celah. Jamal mulai terbiasa duduk di ruang tamu, menonton sinetron lama bersama Bu Rina. Kadang mereka tertawa bersama, kadang terdiam lama saat adegan menyentuh hati muncul. Bu Rina, yang biasanya cuek, mulai sering menyiapkan sarapan lebih. Mie rebus, 2 bungkus, telur dadar, dan teh panas. Jamal makan tanpa banyak tanya. Sore hari, Jamal ikut menyapu halaman, lalu membantu memperbaiki keran wastafel yang bocor. Saat tangannya kotor, Bu Rina mengulurkan lap kecil, dan jari mereka bersentuhan. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat dada berdebar aneh. Dan malam kembali datang. Listrik padam lagi, kali ini tanpa peringatan. Mereka kembali menyalakan lilin, duduk di dapur seperti malam pertama. Namun kali ini, lilin itu menyala di atas meja ruang tamu. Dan jarak mereka tak sejauh sebelumnya. Mas Jamal, suara Bu Rina pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Iya, Bu. Kamu pernah dekat sama perempuan, nggak? Maksud saya, dekat yang benar-benar dekat? Jamal diam. Tangannya memainkan pinggiran cangkir. Matanya tak menatap Bu Rina.
Pernah. Tapi enggak bertahan lama. Mungkin saya terlalu biasa-biasa saja, jadi perempuan cepat bosan. Burina tersenyum. Saya rasa kamu bukan tipe lelaki biasa. Jamal menoleh. Kenapa bilang begitu? Ibu-ibu mana yang enggak senang dibantu bersih-bersih? Mana ada anak kos yang suka rela bantuin ganti lampu tanpa diminta? Jamal tertawa. Itu karena ibu baik. Enggak seperti ibu kos kebanyakan. Mata, mereka bertemu. Sunyi merambat di antara pandangan yang saling mengunci. Tak ada lagi suara. Bahkan suara malam pun seolah tak berani mengganggu. Dan saat itulah Burina meraih tangan Jamal yang ada di meja. Perlahan, ragu, tapi akhirnya menyentuh. Jamal tidak menarik diri. Lilin menyala tenang, memantulkan bayangan. Dua orang yang sama-sama menggigil oleh sesuatu yang bukan dingin. Malam itu berubah menjadi awal dari banyak malam lain yang mereka jalani dalam diam-diam. Jamal mulai terbiasa mengetuk pintu kamar Burina saat malam lewat tengah. Awalnya hanya untuk mengobrol, lalu duduk lebih dekat. Lalu, tanpa sadar, tangan mereka saling menggenggam. Dan suatu malam, saat hujan turun lagi, tubuh mereka akhirnya bersandar pada kebutuhan yang sama. Kehangatan. Burina bukan lagi hanya ibu kos. Dan Jamal bukan lagi hanya anak kos. Namun hubungan itu mereka bungkus dalam kesunyian. Tak ada yang membahas, tak ada yang menuntut. Setiap pagi mereka kembali menjadi orang biasa. Bertemu di dapur, tersenyum canggung, saling bertanya hal-hal kecil seperti, mau teh atau kopi pagi ini? Tapi kedekatan itu mulai meracuni hati. Suatu sore, Burina berdiri lama di depan cermin. Mengenakan daster merah muda, rambutnya disisir rapi. Ia mematut diri, memeriksa garis-garis wajah yang tak bisa disembunyikan. Lalu bergumam. Apa saya terlihat tua di matanya? Sementara di lantai atas, Jamal termenung di tempat tidurnya. Hatinya kacau. Ia mulai bertanya-tanya. Apa yang aku lakukan? Ini salah kan? Tapi kenapa rasanya? Benar. Kekacauan itu memuncak saat mereka duduk bersama lagi malam itu. Burina lebih diam. Matanya memerah. Jamal tahu ada sesuatu yang berbeda. Ibu kenapa? Tanyanya hati-hati. Kamu masih mau di sini setelah lebaran selesai? Jamal terdiam. Saya enggak tahu. Kalau kamu pergi, saya bakal kembali. Sendiri. Dan saya takut. Bukan karena sepi, tapi karena saya sudah terlanjur terbiasa sama kamu. Jamal menunduk. Ada gemuruh di dadanya. Dan di titik itu, ia menyadari. Apapun yang mereka jalani, tak lagi bisa disebut sekadar pelarian. Pagi itu, langit terang seperti biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, tapi di dalam rumah kos yang sepi itu, suasana justru mulai keruh. Keheningan yang kemarin terasa hangat, kini berubah jadi jeda yang membuat dada sesak. Seperti ada yang tak selesai di antara mereka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak beberapa malam terakhir, Jamal tidak turun ke dapur. Burina menunggu. Ia duduk sendirian, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Beberapa kali menoleh ke arah tangga, berharap ada langkah kaki turun, tapi yang terdengar hanya suara jam dinding dan sesekali kucing liar yang mengeong di luar pagar. Ada perasaan asing yang menyelinap ke hati Burina, rasa ditinggalkan, dan itu menakutkan. Di lantai 2, Jamal berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya tampak lesu. Semalam ia tidur tanpa menyentuh gagang pintu kamar Burina. Bukan karena tak ingin, tapi karena sebuah kesadaran menghantam keras. Ia bukan siapa-siapa bagi perempuan itu. Ia hanya numpang tinggal. Dan sekarang, numpang merasa. Selama ini ia berpikir dirinya kuat. Bahwa ia bisa menjalani kedekatan itu tanpa melibatkan hati. Tapi ia salah. Terlalu dalam. Terlalu jauh. Dan sekarang ia takut kehilangan, takut menyakiti, sekaligus takut pada dirinya sendiri. Menjelang sore, Burina akhirnya naik. Ia berdiri di depan pintu kamar Jamal, mengetuk pelan. Mas Jamal, ibu masak sayur lodeh,
Kalau lapar turun ya. Jamal membalas dari dalam, suaranya terdengar datar. Iya Bu, terima kasih. Tapi ia tak kunjung turun. Dan malam itu, rumah kos kembali hening. Seperti hari pertama musim mudik. Seperti tak ada siapa-siapa lagi di sana. Keesokan malam, Jamal akhirnya turun. Tapi kali ini tidak membawa senyum. Ia duduk di teras tanpa bicara, hanya menatap langit gelap yang nyaris tak berbintang. Burina muncul dari dalam rumah membawa 2 cangkir teh, seperti biasa, namun tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Ada yang berubah, ucap Burina tiba-tiba. Kamu mulai menjauh. Jamal menunduk. Lama. Lalu menjawab, saya takut, Bu. Takut kenapa? Takut kalau saya terus di sini, saya makin jatuh. Saya tahu ini semua enggak benar. Ibu punya kehidupan sendiri, saya juga. Tapi saya jadi merasa punya ibu. Burina tersenyum pahit. Kamu bukan satu-satunya yang merasa begitu. Hening, begitu panjang dan menusuk. Apa kamu menyesal? Tanya Burina pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Jamal menoleh. Tidak, sama sekali tidak. Tapi, saya bingung, Bu. Ini bukan hal yang mudah. Kita beda usia, beda posisi. Saya takut dianggap menumpang lebih dari seharusnya. Burina menggenggam tangannya. Hangat, namun bergetar. Saya juga takut, Mas. Tapi lebih takut kalau kamu pergi tanpa pamit. Tanpa penjelasan. Tanpa satupun keberanian untuk bilang bahwa yang kita rasakan ini nyata. Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Tapi justru itulah malam yang paling dalam. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini sedang diuji. Bukan oleh orang lain, tapi oleh ketakutan mereka sendiri. Dan ketakutan itu semakin memuncak ketika malam berikutnya. Jamal pamit. Ibu, saya ada panggilan kerja di luar kota. 3 hari. Burina tersenyum, meski bibirnya gemetar. Pergilah, tapi jangan lupa pulang. Jamal mengangguk. Saya enggak akan lupa, karena saya enggak mau tempat ini terasa benar-benar kosong waktu saya balik nanti. Dan kepergian itu membuka ruang kosong yang lebih sunyi dari biasanya. Hari-hari setelahnya, Burina seperti kembali ke masa-masa paling sepi. Ia berjalan sendirian, makan sendirian, tidur dalam diam yang menusuk. Tapi, kini rasa sepinya berbeda, lebih tajam. Karena kali ini, ia tahu seperti apa rasanya punya seseorang. Dan kehilangannya, walau cuma sebentar, ternyata menyesakan. Ia mulai menulis di buku hariannya. Kenapa kita selalu takut pada rasa yang datang saat kita tak siap? Apa salahnya? Jatuh cinta ketika semua orang menganggap itu tak pantas? 3 hari kemudian, malam datang dengan hujan deras. Pintu depan diketuk pelan. Burina membuka, dan di sana berdiri Jamal, basah kuyup, membawa 1 tas ransel dan mata yang sayu. Saya pulang, Bu. Tapi bukan cuma sebagai anak kos. Kalau ibu masih izinkan saya. Burina tak menjawab. Ia hanya memeluknya. Lama. Hangat. Seolah semua rasa takut dan ragu itu luruh bersama suara hujan di luar. Rumah kos itu masih sepi, tapi keheningannya tak lagi terasa kosong. Sejak Jamal kembali dari luar kota, suasana berubah. Tidak lagi penuh keraguan, tapi juga belum benar-benar tenang. Seperti langit setelah hujan, bersih, namun masih menyisakan aroma tanah yang basah dan luka-luka yang belum kering. Burina menyambut Jamal seperti tuan rumah menyambut seseorang yang lebih dari sekadar tamu. Sejak malam hujan itu, mereka tak lagi menyembunyikan perasaan. Tidak dengan kata-kata, tidak, juga dengan perbuatan. Jamal kembali tidur di kamar atas, namun hampir setiap malam, langkahnya pelan-pelan turun ke bawah, mengetuk pintu yang sudah tidak pernah dikunci lagi. Mereka bicara, tertawa, menangis. Kadang hanya berpelukan tanpa suara. Hubungan itu kini bukan sekadar hubungan terlarang, melainkan ruang tempat mereka menyembuhkan luka hidup yang terlalu lama dibiarkan. Lebaran telah lewat. Kota mulai ramai kembali. Penghuni kos berdatangan satu persatu. Suara koper diseret, sandal yang berserakan di teras, dan sapa-sapa basa-basi mulai terdengar.
Tapi ada yang berbeda dari cara Bu Rina menyapa. Senyumnya lebih tenang. Cara menatapnya pada Jamal lebih hati-hati. Tak ada yang tahu apa yang mereka jalani. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Jamal kembali bekerja di bengkel motor langganannya. Siang ia sibuk, malam ia pulang, membantu, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di teras bersama Bu Rina, berbagi teh dan cerita ringan. Tak semua malam mereka habiskan bersama seperti saat rumah masih sepi. Tapi tak berarti hubungan itu padam. Suatu sore, Bu Rina duduk di kamarnya, menatap bingkai foto almarhum suaminya. Sudah bertahun-tahun ia simpan di meja rias. Tapi hari itu, ia ambil dan simpan di dalam laci, lalu menghela napas panjang. Entah mengapa, dadanya tak terasa sesak seperti dulu. Jamal masuk tanpa suara, membawa semangkuk rujak yang ia beli dari pinggir jalan. Ibu suka, kan, rujak yang ada mangga mudanya? Bu Rina tersenyum. Kamu ingat saja. Mereka duduk berdampingan di ujung tempat tidur. Makan bersama, sesekali saling suap. Sederhana, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti sejenak. Beberapa minggu kemudian, kabar mulai beredar di antara para penghuni kos. Ibu Rina lebih ceria sekarang, ya. Iya, kayak lebih segar, mungkin lagi bahagia. Tak ada yang tahu bahwa sumber kebahagiaan itu datang dari hubungan yang tak mereka pahami. Dan mungkin memang tak perlu dijelaskan. Karena bahagia kadang tak butuh pengakuan. Cukup hadir, cukup dijaga diam-diam. Suatu malam saat suasana sudah tenang, Bu Rina bertanya, Mas Jamal, kamu nggak pernah berpikir buat tinggal di tempat lain? Jamal menatapnya. Kenapa? Ibu mau saya pergi. Bu Rina menggeleng. Bukan begitu, saya cuma takut kita terlalu nyaman. Sampai lupa bahwa semua ini tetap punya risiko. Jamal menggenggam tangannya. Kalau saya pergi, bukan karena saya bosan, tapi karena saya ingin kembali lagi dengan lebih layak, lebih siap. Bukan cuma sebagai anak kos. Bu Rina menatapnya dalam diam. Tak perlu balasan. Karena air matanya sudah cukup menjawab. Beberapa bulan kemudian, Jamal benar-benar pindah. Ia menyewa kontrakan kecil tak jauh dari rumah kos. Ia bilang, itu hanya sementara, untuk belajar hidup mandiri. Tapi setiap akhir pekan, ia kembali, membawa belanjaan, membetulkan genteng, menemani Bu Rina menonton acara TV favorit. Hubungan mereka berubah bentuk, tak lagi sembunyi-sembunyi, tapi juga tak diumumkan. Hubungan itu tumbuh perlahan diam-diam, seperti pohon yang tak pernah berhenti menyerap cahaya. Dan pada suatu malam lebaran di tahun berikutnya, rumah kos itu kembali sepi. Semua penghuni pulang kampung. Tapi tahun ini, Bu Rina tidak sendiri. Karena Jamal tetap tinggal, dan ia mengetuk pintu kamar Bu Rina, bukan lagi dengan ragu, tapi dengan hati yang telah mantap.